Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan e-learning ya. Pertama kita buka dulu e-learningnya di learning.polanka.ac.id, yaitu enter. Kemudian kita login di tombol ini. Kemudian kita masukkan password. Oke. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah ya. Ini ada bahasa pemrograman, ada basis data ya. Di sini juga ada MKA. Nah, kali ini karena kita akan belajar bagaimana cara mengadministrasi mata kuliah ya. Kalau di sini tulisannya adalah course, itu sebenarnya adalah mata kuliah ya, kita anggap mata kuliah. Oke. Di sini ada beberapa mata kuliah yang diatur oleh administrator yang diberikan kepada user kita. Jadi dalam e-learning ini menggunakan user yang bertingkat ya. Ada yang namanya teacher, ada yang namanya manager, ada juga yang namanya administrator. Oke. Di sini ada my courses. Ini adalah mata kuliah yang diberikan hak akses untuk kita ya. Di sini ada MKA, basis data bahasa pemrograman. Di sini juga ada PMB, CPT. Oke. Kali ini kita akan melakukan administrasi di bagian ini ya, mata kuliah MKA nih ya, sebagai contoh ya. Kita klik untuk masuk. Nah, di sini ada yang namanya topik 1, 2 sampai 4 ya. Di sini kita masih belum bisa melakukan editing ya. Karena tombol untuk editing masih belum nyala ya di sini ya. Untuk menyalakan atau untuk mengedit data course atau data mata kuliah, kita klik dulu di sini di bagian administration ya. Kita klik turn editing on. Oke. Nah, setelah itu linknya tadi diklik, maka di sini aktif ya, artinya bisa diedit. Nah, di sini topik 1 misalnya kita isi misalnya pertemuan pertama misalnya, pertemuan 1 misalnya, tekan enter. Nah, saya sudah berubah ya. Di sini pertemuan 2 misalnya, pertemuan 2, atau kita buat angka biasa kayak gini ya, pertemuan 2. Di sini adalah pertemuan 1, pertemuan 3, atau dibuat materi, judul materi juga bisa ya. Di sini kita tulis pertemuan 4. Oke, ini adalah istilahnya dalam perkuliahan ada pertemuan ya, pertemuan misalnya minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai minggu yang ke-16 misalnya. Kalau mau menambahkan pertemuan, kita bisa menambahkan topik ya. Di sini bisa kita klik add topik misalnya. Berapa pertemuan yang akan kita tambahkan, misalnya 2. Oke. Kita klik tombol add topik. Oke, setelah itu muncul topik baru. Ada 2 topik ya, karena kita tadi menambahkan 2 topik ya. Di sini kita bisa tulis lagi pertemuan 5 misalnya. Sini pertemuan 6 misalnya. Oke. Pertemuan 6. Nah, di sini adalah minggu pertama sampai minggu ke-6. Nah, misalnya di minggu pertama kita
mau mengadakan kuis. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan cara kita menambahkan activity di sini ya, activity di tombol ini. Kita coba ya. Di sini ada assignment, ada chat, ada choice untuk single question. Ini mencocokkan jawaban ya. Ini database. Ini jarang terpakai juga ya. Di sini ada feedback, forum, glosary, lesson, pelajaran. Di sini ada quiz. Nah, misalnya kita mau mengadakan quiz, kita bisa menambahkan activity ini ya. Di sini ada juga survei, wiki, workshop. Ini. Terus untuk resource kita bisa menambahkan buku atau file. Folder juga, kita misalnya ada banyak file, kita buatkan folder. Label, halaman atau URL ya. Misalnya yang kita membuat video di YouTube, kita bisa nambahkan yang bagian URL. Untuk file bisa kita nambahkan folder ini ya. Untuk daftar hadir kita bisa lewat sini, daftar hadir. Misalnya kita membuat daftar hadir dulu. Untuk daftar hadir bisa kita tambahkan di sini. Kita nambahkan activity dengan jenis chat ya. Misalnya di sini daftar hadir tanggal, misalnya minggu pertemuan, daftar hadir pertemuan 1 tanggal 23 Juni 2020 misalnya. Formatnya bisa ditentukan ya, formatnya misalnya mau name, misalnya name spasi nama, kemudian misalnya hadir. Ini kalau mau ditampilkan di bagian display, kita bisa klik di sini ya. Oke, setelah itu kita bisa save and display. Nah, di sini akan menampilkan satu activity ya, yang jenisnya adalah chat. Jadi mahasiswa bisa mengisi daftar hadir ini ya. Misalnya dikasih waktu 10 menit atau 30 menit misalnya. Oke, di sini kita klik di sini di pertemuan 1. Nah, di sini sudah muncul ya daftar hadir. Daftar hadir. Nah, siapa aja yang boleh mengisi daftar hadir di sini? Tentunya mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah ini ya. Untuk mengecek kita bisa diklik di sini ya, di course, di sini di bagian partisipan. Nah, di sini adalah daftar mahasiswa yang terdaftar pada kursus ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 mahasiswa yang didaftarkan ya. Oke, kemudian kita kembali ke mata kuliah A tadi. Di sini tadi kita sudah membuat daftar hadir untuk mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita misalnya mau menampilkan atau mau share file misalnya. Di sini kita bisa menambahkan activity dengan jenis resource-nya file ya, file. Oke. Resource file di sini kita tambahkan. Sini namanya misalnya apa? Namanya misalnya belajar tentang variabel misalnya. Variabel dan tipe data misalnya ya. Description ini boleh dicentang juga, boleh tidak ya. Kalau dicentang dia akan muncul nanti di bagian description-nya di bagian muka ya. Kita bisa mendrag file misalnya
kita tambahkan manual. Kalau manual agak lumayan banyak langkah-langkahnya ya. Kita coba gini ya, kita coba untuk sini misalnya ngajar. Misalnya di sini ada bahasa pemrograman, tem 2019 bahan. Sini misalnya ada mata kuliahnya tentang variabel dan tipe data. Misalnya kita masukkan, cukup diklik dan drag. Sini ya. Nah, kita drag di sini. Lebih cepat ya daripada harus memilih menambahkan file secara manual. Oke, setelah itu langsung kita, misalnya ada beberapa file itu bisa kita tambahkan lagi, kita tambahkan file lagi. Oke, simpan. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada dua activity ya. Aktivitas pertama adalah membuat ngisi daftar hadir. Yang kemudian ada aktiviti yang kedua adalah kita share file, istilahnya materi teks ya. Untuk yang share video juga bisa, misalnya kita ada video di YouTube ya, contoh YouTube. Misalnya YouTube, kita sini. Misalnya ada video terbaru tentang kuliah. Misalnya sembarang saja, misalnya kita klik. Ini kita tambahkan kita tambahkan sini. Kita tambahkan pada pertemuan pertama ini activity, jenisnya ada URL kita tambahkan. Kita kasih judul, misalnya materi video tentang variabel dan tipe data, misalnya tipe data. Oke, di sini bisa kita tambahkan link dengan menekan tombol ini, bisa link. Nah, kita di sini ada pilihan open and new window, kita pilih saja. Jadi ketika videonya diklik, dia akan membuka video pada tab yang baru ya. Di sini display, kata kita display dicentang, dia akan muncul di bagian itu tadi apa, activity. Eksternal bisa kita tambahkan seperti ini. Setelah itu tekan simpan, save and display, atau save and return to course, sama. Oke, sekarang sudah muncul. Kita lihat di pertemuan 1. Pertemuan 1 tadi ada activity pertama adalah daftar hadir, kedua adalah materi teks, yang kedua adalah materi video. Oke. Setelah tiga activity kita bisa menambahkan penugasan, misalnya penugasan. Kita buatkan assignment, misalnya di tiap pertemuan misalnya ada assignment, kita bisa menambahkan activity dengan jenis assignment, kemudian tekan tombol tambah. Misalnya tugas pertemuan 1.
tugasnya misalnya bisa membuat ringkasan atau yang lainnya. Misalnya di sini kita isi aja deskripsinya sesuai dengan tugasnya. Kemudian kalau ada file bisa ditambahkan file. Kemudian di sini ada boleh mengumpulkan tugas kapan, di sini bisa diisi ya. Kemudian tugas terakhir dikirimkan kapan, misalnya 1 minggu atau misalnya 1 hari misalnya tanggal 24. Terakhir ngirim misalnya jam 23:59 misalnya ya. Lewat daripada batas ini mahasiswa tidak diizinkan lagi untuk mengirimkan tugas. Nah, kemudian jenis file yang diterima, di sini dicentang file submission, artinya file yang diterima, menerima file. Jadi nanti aplikasi e-learning ini menerima file, atau kalau mau klik sini, nah itu berarti diizinkan untuk mengisi teks ya. Oke, kalau mau diizinkan ini bisa dicentang, kalau tidak diizinkan tidak usah dicentang. Oke, setelah itu file yang bisa diterima. Nah, misalnya kita batasi ya, file yang bisa diterima itu misalnya khusus dokumen file aja. Misalnya dokumen file ini dia bisa menerima doc, docx, odt, pdf, ott, oth, rtf. Oke, jadi bisa menerima. Selain daripada file ini, extensionnya lain dia tidak akan bisa diupload ya, error nanti ketika diupload. Oke, setelah selesai tinggal save and display. Oke, ini adalah penugasannya. Ini partisipannya, jumlah yang akan mengerjakannya ada 5, yang mengirimkan belum, yang belum dinilai juga belum ya. Due date-nya adalah 24 Juni 2020 jam 11.59 tengah malam. Sisa waktu 1 hari 6 jam. Oke. Kita kembali lagi ke mata kuliah A, MKA. Oke, ini adalah satu topik ya. Satu topik itu ada beberapa activity. Nah, di sini ini adalah untuk yang pertemuan pertama. Nah, misalnya sudah pertemuan ke-8 atau pertemuan ke berapa, itu biasanya kita mengadakan UAS misalnya atau kuis. Bisa. Misalnya di sini kita tambahkan lagi, misalnya pada pertemuan ke-8 ada kuis misalnya atau UAS di sini ya. Sini kita tulis saja pertemuan 7. Sini adalah pertemuan 8. Nah, di sini misalnya kita mau mengadakan kuis. Oke. Pertama-tama untuk mengadakan kuis kita buat dulu soalnya ya. Kita buat dulu soalnya. Sebelum kita menambahkan activity, kalau soalnya sudah jadi, kita bisa langsung menambahkan activity quiz. Karena belum jadi, maka kita perlu membuatkan soalnya dulu. Untuk membuat soal, kita bisa menambahkan di sini. Di sini ada di administration course sini ya. Course administration ada menu yang namanya adalah question bank. Di sini kita sini adalah kita membuat soal. Kita cek dulu. Ini ada kategori, import, sini juga ada export.
question. Kita coba buat question dulu. Di sini ada pilihannya multiple choice. Di sini ada mencek kebenaran benar. Di sini juga bisa menjodohkan. Di sini bisa short answer. Di sini bisa essay. Ya. Di sini juga bisa rumus untuk menghitung dan lain sebagainya ya. Oke, untuk yang pertama kita belajar dulu bagaimana cara membuat soal pilihan ganda ya. Kita tambahkan soal pilihan ganda. Oke. Pilihan ganda. Nah, ini dia. Ini disuruh kita membuat satu persatu. Nah, untuk akan datang kita akan belajar bagaimana cara membuat soal di Notepad, kemudian kita import ke e-learning. Oke, di sini question name kita buat aja MK1, misalnya MK1 underscore 1. Question text misalnya kita buat pertanyaan, misalnya variabel manakah yang dapat menyimpan nilai dengan angka dengan nilai, variabel manakah yang dapat menyimpan nilai dengan koma misalnya atau desimal misal. Setelah itu kita ini one or multiple answer, one answer only. Nah, jadi bisa jawabannya itu bisa lebih daripada satu yang benar ya. Kita sini shuffle the choice, artinya pilihan A, B, C nya itu nanti akan diacak. Jadi antara mahasiswa satu dengan yang lainnya diacak untuk pilihan A, B, C, dan E. Oke. Di sini kita buat pilihannya sampai ada 5. Oke, ada 5 ya. Di sini ada 5. Untuk yang jawaban benar kita kasih nilai 100. Misalnya jawaban benarnya adalah A. Ya, di sini kita pilih misalnya di sini variabelnya misalnya adalah float. Misalnya di sini feedback ini bisa diisi bisa tidak ya. Ini pilihannya adalah misalnya integer. Di sini pilihannya misalnya integer string. Di sini pilihannya lagi misalnya char. Di sini misalnya void. Nah, jadi untuk jawaban selain yang benar itu grade-nya kita kasih none aja. Untuk yang jawaban benar kita kasih grade-nya adalah 100. Oke. Setelah itu selesai, kita simpan, save change. Nah, di sini kita sudah punya satu soal. Bisa kita edit, bisa diduplikat, bisa. Oke, ini adalah sudah selesai satu pertanyaan. Bagaimana kalau kita membuatnya supaya cepat? Nah, supaya cepat kita buat dulu ya, kita ekspor dulu menggunakan format Alken. Kita coba dulu ya, Alken kita ekspor question to file.
Oke, kita simpan dulu modal, misalnya di sini. Oke, setelah itu kita buka. Sini kita lihat dulu filenya seperti apa. Nah, filenya adalah seperti ini. Variabel manakah yang dapat menyimpan nilai dengan koma atau desimal? Nah, di sini ada answernya A. Jadi di sini bisa kita tambahkan ya. Misalnya soalnya supaya cepat, berapa hasil dari 2 pangkat 4 misalnya ya. A 2, B 4, C 8, 16, 24, 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti ada 16. 16 adalah D misalnya ya. Ini tinggal kita copy, enter, 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 enter sampai berapa misalnya. Oke, ini berapakah hasil dari 2 pangkat 1? Jawabannya adalah A. Berapakah 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 adalah 4. Jawabannya adalah B. Berapakah hasil dari 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 adalah 8. Jawabannya adalah C. Berapakah 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 adalah 24. Jawabannya adalah E. Yang terakhir, berapakah 2 pangkat 6? 2 pangkat 5 24, berarti 48. 48 jawabannya adalah A. 48. Ops, salah ya. Bentar. Di sini 1632 seharusnya. Berapakah hasil dari 2 pangkat? Di sini tadi 2 pangkat 3 adalah 16. 2 pangkat 5 adalah 32. 2 pangkat 6 berarti adalah 64. Jawabannya adalah A. Di sini jawabannya E. Oke. Sudah. 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16. Jawabannya D, benar. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Jawabannya adalah B. 2 pangkat 3 adalah 8. Jawabannya adalah C. Berapakah hasil dari 2 pangkat 5? 2 pangkat 5 adalah 32. Jawabannya E. 2 pangkat 6, 64. Jawabannya A. Oke. Kita cukupkan. Kita ini belajar cara melakukan import ya. Di sini tadi kita nyimpannya di pelatihan ya. Folder pelatihan. Filenya adalah txt. Nah, kemudian kita di sini kita import. Pertama tadi kita ekspor, yang kedua kita import. Kita tentukan formatnya adalah format alken. Kemudian kita browse file, kita choose file. Tadi kita nyimpannya di sini. Oke. Kita upload, save as-nya soal 1. Oke. Kita upload, import soal 1. Setelah itu kita tekan maksimum mesin 8 MB. Kita cek lagi di atas.
Oke, kita tekan import. Nah, di sini sudah selesai, continue. Nah, di sini sudah jadi. Soalnya sekarang ada 7. 1 1 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 soal. Oke. Ada 7 soal. Oke. Kita cukupkan ya 7 soal. Setelah itu kita membuat kuis. Ini di bank soalnya sudah jadi, cuma sampai 7 tadi. Bank soalnya ada 7. Ada 7 soal. Pilihan ganda. Oke. Selanjutnya kita kembali ke mata kuliah A. Mata kuliah A. Oke, kemudian kita buat activity ini. Oke, sini tadi pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-8 misalnya ada UAS, kita tambahkan activity. Nah, di sini kita tambahkan kuis, kita tambahkan. Oke, kemudian kita misalnya UAS, UTS atau UAS ya, karena pertemuan 8 maka kita sebutnya UTS aja. UTS perlakuannya sama ketika kita UAS ya, UTS semester genap ganjil misalnya. Sini ada timingnya. Kalau ada timingnya silahkan di set, kalau tidak ada nggak perlu di set ya. Misalnya kuisnya berapa jam misalnya, kan kita set di sini. Misalnya jam 17:20 sampai misalnya ujiannya 1 jam ya, sampai 1 jam berarti jam 18:20. Oke, misalnya 60 menit atau 1 jam. Tanggal 23 berarti setting ini itu adalah beberapa menit sebelum UAS atau UTS diadakan. Oke, kita bisa cek lagi grade. Ini penilaian layoutnya, layout question. Kompetensi UTS, question behavior. Oke, kita simpan dulu, simpan display. Di sini dimulai jam 5.20. Kita date quiz kita select, kita tambahkan from bank soal. Oke, bank soal di sini kita pilih semuanya. Add select that question to quiz. Oke. Nah, ini adalah soalnya yang tadi ya. Di sini tulisannya adalah maksimum grade adalah 10, bisa dirubah menjadi 100 misalnya ya, atau 70 bisa, karena soalnya 7 misalnya, tergantung. Oke, kita sudah selesai. Ini menambahkan activity,
Kita tinggal nunggu ya, jamnya sekarang 17.20. Oke. Sekarang kita coba login ya menggunakan user mahasiswa. Apa yang di tampilan mahasiswa itu seperti apa ya ketika dia menjawab soal. Oke, di sini tadi ada pertemuan 1 atau minggu pertama, kemudian di minggu ke-8 itu ada UTS, atau di minggu 16 ya ada UAS, nanti pelakuannya nanti sama. Oke, kita logout dulu. Logout. Tadi kita men-setting waktunya adalah jam 17.20 ya untuk mahasiswa bisa menjawab soal. Kita logout dulu menggunakan usernya mahasiswa. Di sini kami tadi sudah membuat user untuk mahasiswa. Oke, sekarang login mahasiswa 1 misalnya. Password. Nah, dia di sini masuk. Di sini ada tips-tipsnya ya. Kita tutup aja atau next. Dia memberitahu menunya di sini. Oke. Oke, di sini karena mahasiswa 1 didaftarkan di mata kuliah A, maka otomatis di sini ada mata kuliah A. Bagi mahasiswa tinggal masuk ke sini ya, masuk ke mata kuliah A. Masuk ke mata kuliah A. Di sini tadi ada pertemuan ya, pertemuan pertama mahasiswa bisa mengikuti ini, mengisi chat di sini ya, terus mendownload, terus menonton video yang di share tadi, kemudian menjawab tugas. Ketika tugas dia harus mengupload di sini tugasnya ya, mengupload filenya. Yang diizinkan tadi adalah file yang tipe dokumen ya. Kemudian dia mengikuti nanti pertemuan 1 atau minggu ke-2, ke-3 sampai ke-8 dia menghadapi UTS. Setelah itu kita karena mau UTS, kita klik sini UTS atau UAS ya. Setelah itu di sini ada tulisan kuis dibuka jam 5.20 PM dan akhirnya adalah 6.20. Waktunya adalah 1 jam. Nah, langsung aja mahasiswa masuk ya, masuk kuis. Di sini ada warning, artinya waktunya 1 jam. Waktu akan dihitung mundur setelah tekan tombol ini start. Oke, kita tekan tombol start ya. Nah, di sini adalah tampilan soal ya. Soalnya ada 7. Di sini ada waktunya. Kita menjawab. Tinggal kita jawab berapakah hasil dari 2/1. 2/1 adalah ketika kita membuat soal tadi, pilihan 2 ini ada berada di A. Nah, ketika mahasiswa menjawab dia berubah di sini menjadi D. Tapi kalau mahasiswa lain ada kemungkinan dia jawaban yang benar angka 2 ini di B, di C atau di E. Ini karena menu shuffle tadi kita aktifkan ya ketika membuat soal tadi. Oke, kita jawab. Oke, next. Oke, waktu sudah berjalan. Kemudian berapakah hasil dari 2/2? Misalnya kita jawab 4 ya. 4, next. Oke, setelah itu 2/3, 2, 4, 8 ya. Kita next. Kemudian ada lagi 2/4. 2, 4, 8, 16 ya. 16. Oke. Next. Selanjutnya berapakah hasil dari 2/5? 2, 4, 8, 16, 32. 32. Oke. 32. Oke. 2/6. 2, 8, 16, 32, 64 ya. 64. Kita next. Di soal terakhirnya, variabel manakah yang dapat menyimpan nilai dengan koma atau desimal? Ini adalah soal yang kita buat tadi secara manual ya. Secara manual
Karena secara manual, maka soal tersebut ketika membuat soal harus di set untuk jawaban yang benar, maka grade-nya adalah 100% ya. Sedangkan soal-soal sebelumnya tadi, soal 1 sampai 6 itu kita buatnya di notepad ya, menggunakan text file. Oke, variabel manakah yang dapat menyimpan nilai dengan koma atau desimal? Kita pilih yang float misalnya. Finish, karena soalnya sudah habis ya, kita finish. Oke, kita lihat ringkasannya. Jawabannya tersimpan, semua jawaban tersimpan. Sisa waktu masih ada, kita masih bisa diizinkan untuk menjawab soal ya. Oke, kalau sudah kita tekan submit all and finish. Oke, kalau kita kehabisan waktu, dia otomatis akan menekan tombol ini, misalnya waktunya sudah mau habis ya. Oke, kita submit all and finish. Oke, yes. Oke, sudah selesai. Di sini ada langsung keluar nilainya ya, grade 10, 100% terjawab benar ya. Correct answer. Oke, bagaimana kalau mahasiswa yang lain menjawab ya? Kita logout dulu. Kemudian di sini login mahasiswa 2. Oke, setelah itu misalnya dia menjawab soal, langsung ke mata kuliah A. Kemudian dia mengikuti perkuliahan dari pertemuan 1 atau minggu pertama sampai ke 7 ke 8-nya dia dapat UTS misalnya. Masuk UTS, kemudian kita masuk quiz start. Kita misalnya kita ada yang salah misalnya ya, kita jawab salah misalnya. Hasilnya Oke, sudah selesai 7 soal. Ini masih bisa kembali ke pertanyaan karena masih ada waktu. Kita submit all, finish. Oke, sudah selesai. Di sini dia salah, yang benar cuma 1. Oke, langsung keluar nilainya. Oke, cukup ya. Kita selanjutnya masuk ke halaman administrasi lagi. Kita anggap semua mahasiswa sudah menjawab soal. Oke, nah sini. Oke, kita masuk ke mata kuliah A dulu. Setelah itu di sini kita bisa melihat hasilnya. Di pertemuan 8 UAS. Kita pilih, nah di sini ya hasilnya bisa kita simpan dalam bentuk Excel. Sini kita misalnya mau melihat nilai keseluruhan mahasiswa, bisa. Sini juga ada grafiknya. Oke, tinggal download pelatihan. Oke, kita show folder dan kita lihat nilainya. Oke, nah ini adalah nilai dari mahasiswa.
Nilainya pertanyaan 1 ada nilainya 1,7. Ini nilai yang mahasiswa benar semua tadi ya, mahasiswa 1. Sini ada hasilnya, nilainya juga, nilai rata-rata juga ada. Oke, kiranya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.